Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat mengenai cerita yang sering terjadi di masyarakat, yaitu mengenai profesi seseorang di dunia ini dalam kehidupan, yaitu yang akan saya kemukakan yaitu mengenai cerita Semar, ya, cerita Semar family yang keempat. Ya, di sini Semar jadi dukun, ya. Semar jadi dukun, ya. Kenapa Semar jadi dukun? Ya, kemungkinan yang Semar ini panggilan bisa juga, ya. Yaitu yang Semar ini pada awalnya, ya, dalam sejarah beliau dalam kehidupan sejak muda sampai tua, yaitu Eyang Semar ini sering melakukan puasa, yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Dan Eyang Semar kalau malam sering melakukan meditasi. Biasanya kurang lebih 1 jam dia meditasi, yaitu menghening, yaitu kontak dengan pencipta dalam keadaan yang suci, yaitu Allah. Kemudian di dalam malam hari dalam meditasi itu Eyang Semar meminta kekuatan, yaitu kekuatan lahir dan batin dari Tuhan, ya. Kemudian Eyang Semar tidak lupa hari kelahiran, yaitu selalu mengadakan bancaan, yaitu wetonan kalau itu bahasa Jawa. Wetonan yaitu setiap wetonan, yaitu kelahiran, hari kelahiran, ya, itu selalu melakukan bancaan, yaitu makanan yang diberikan kepada tetangga atau kawan atau pada siapa saja saudara, ya, sebagai rasa syukur terhadap kelahiran beliau. Selanjutnya beliau selalu melakukan kegiatan, yaitu kegiatan sosial, khususnya di sini yaitu orang yang betul-betul perlu dibantu dan membutuhkan, yaitu anak yatim piatu, anak yatim atau anak yatim piatu yang perlu dibantu. Apa yang mau dibantu seikhlasnya, bisa makanan, bisa uang, bisa berwujud apa saja, yang penting ikhlas untuk membantu yang perlu dibantu, yaitu contohnya anak yatim atau anak yatim piatu. Selanjutnya Eyang Semar ini selalu melakukan kegiatan mengasah kekuatan lahir dan batin sejak muda, ya. Kemudian Eyang Semar
kelihatan muncul atau nampak ada kekuatan dari tubuh secara lahir dan batin di tubuh Eyang Semar. Yaitu apa yang dilakukan Eyang Semar? Misalnya ada orang sakit, dengan didoakan, dengan dipegang saja, maka orang yang sakit itu berangsur-angsur cepat sembuh. Ya, salah satu contohnya. Kemudian apa kata Eyang Semar? Ini mengandung kekuatan yang mujarab. Misalnya, apa yang dikatakan Eyang Semar? Kalau seseorang menginginkan untuk jadi pejabat, maka Eyang Semar, oh iya, bisa, kamu akan jadi pejabat. Nanti dalam pemilihan kamu akan terpilih. Kenyataan faktanya memang betul apa yang dikatakan Eyang Semar tadi. Orang yang datang itu jadi pejabat dan terpilih betul jadi pejabat. Itu. Jadi muncul kekuatan-kekuatan lahir dan batin dari Eyang Semar. Kemudian dari suara dari mulut ke mulut, ya, dari cerita ke cerita, dari orang ke orang, lama kelamaan Eyang Semar ini dikenal oleh masyarakat, baik masyarakat terdekat maupun masyarakat yang jauh. Ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan Eyang Semar? Ya, yaitu dengan sentuhan tangan dan doa. Apa yang dilakukan Eyang Semar, ya, yang sakit atau yang minta apa, dengan disentuh orang tersebut, dengan didoakan, maka apa yang diinginkan bisa jadi. Kalau yang sakit bisa cepat sembuh, kalau orang yang meminta sesuatu akan jadi kenyataan. Ya, semua menurut saya itu semua atas izin Tuhan, ya, Allah, ya, atas izin Yang Maha Kuasa. Semuanya Eyang Semar adalah lantaran Tuhan memberi kekuatan. Tetapi tidak sembarang orang yang diberi lantaran tanpa melalui laku, ya. Menurut orang Jawa, melalui laku. Kekuatan batin itu harus melalui laku. Laku dengan keprihatinan, ya. Selanjutnya, bahwa lama kelamaan Eyang Semar ini, orang yang datang semakin lama semakin banyak. Akhirnya Eyang Semar ini dibantu oleh Tole Bagong, yaitu putra dari Eyang Semar. Ya, dibantu oleh anak Eyang Semar, ya, kadangkala oleh anak-anaknya. Misalnya ada tamu yang datang, maka Eyang Semar yang sebagai cantrik, ya, duduk di depan, ya, di ruang tamu. Kalau ada tamu disilahkan datang, masuk, duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Namun tamu tersebut harus mengisi data tamu, identitas, ya, dalam buku ditulis identitas tamu tersebut, nama, pekerjaan, nomor alamat, kemudian
identitas tersebut sudah ditulis ya beserta nomor urutnya, kemudian duduk di dalam ruangan yang disediakan. Kemudian siapa yang menghadap Eyang Semar di ruang tengah yang terbuka kelihatan ya, itu para tamu yang dipanggil sesuai urutan maka akan menghadap Eyang Semar, akan menyampaikan apa yang diminta oleh tamu tersebut. Bisa yang datang itu karena sakit didampingi oleh saudaranya, bisa juga orang secara pribadi mau minta pemilihan jabatan supaya bisa naik, bisa terpilih ya. Ada yang datang mungkin belum pernah punya anak, minta punya anak misalnya ya, minta pada Eyang Semar untuk didoakan dan diberikan oleh Tuhan apa yang diminta ya. Selanjutnya, apa yang diminta itu disampaikan oleh tamu kepada Eyang Semar. Eyang Semar, saya contohkan, saya ini sakit di sini atau anak saya ini sakit di sini. Tolong Eyang Semar untuk dibantu untuk bisa cepat sembuh. Nah, kemudian Eyang Semar akan memegang biasanya sekitar yang sakit itu, kemudian didoakan oleh Eyang Semar, kemudian diberi air putih ya. Kalau orangnya banyak ya silahkan ambil di sana air aqua yang disediakan yang sudah diberi doa-doa oleh Eyang Semar. Selanjutnya dalam proses pengobatan tidak seketika tetapi pakai waktu proses ya, biasanya pulang dulu baru proses berjalan ya, mulai saat itu sampai pulang. Besoknya mungkin sudah mulai yang sakit sembuh. Kalau yang jabatan mungkin saja prosesnya kapan kebetulan kepilih ya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selanjutnya, misalnya saja kalau yang belum punya anak diberi itu ya kacang hijau yang masih mentah diberikan 1 genggam, diberikan untuk di rumah untuk direndam dengan air sedikit ya biar dingin, besoknya keluar tokolan ya itu suruh masak terus suruh makan misalnya ya. Kemudian syarat-syarat yang dibawakan itu kadangkala pasien yang datang tanya, saya harus memberi uang atau syarat apa Eyang Semar? Aku ora minta, aku tidak minta apa jasa yang saya berikan dengan uang. Aku tidak minta, tidak menentukan besarnya berapa, kamu harus bawa apa. Terserah, seikhlasnya. Aku Bodronoyo Eyang Semar pun ya juga ingin ke surga. Aku juga harus berbuat baik kepada manusia yang lain yang memang membutuhkan bantuan. Aku sendiri juga berdoa dari Tuhan dan semuanya atas izin Tuhan, atas izin Allah. Ya. Jadi Eyang Semar ini tidak menentukan tarif
harus bayar berapa, enggak, sama sekali. Menolong secara tulus pada orang yang membutuhkan. Begitu saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan Eyang Semar atau Badranaya jadi dukun ya di suatu tempat ya. Ini apa yang dilakukan Eyang Semar diketahui semua, terbuka, tidak tempat tertutup ya. Cuman yang lain harap jangan rame-rame, tenang ketika Eyang Semar melakukan meditasi dan pengobatan terhadap pasiennya yang datang ya, sampai berantri orang banyak ya. Itulah saudara sekalian sekelumit Eyang Semar di suatu tempat, menjadi dukun, membantu orang yang perlu dibantu. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Semoga siapa saja yang mendengarkan ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang prima ya, diberi kelancaran, mendapatkan sandang, pangan, rezeki, harta atau uang, dan kesehatan. Amin. Sampai jumpa pada produk dalam konten Sandi Sularso Lojana. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.